kepada kita semuanya yang insya Allah sampai yaumul kiamat kita akan berpegang teguh di dalam sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, malam ini kita di malam insya Allah di malam yang mulia, di tempat atau haflah yang mulia, yaitu Masjid Al-Firdaus, di tengah-tengah teman-teman kita, kanan kiri kita, sanak famili kita, insya Allah yang mulia, di bulan yang mulia. Dan ini semoga menjadi taksir, semoga menjadi ciri kita di yaumul kiamat kelak nanti akan dikumpulkan di tempat paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta ibu bapak kita yang mungkin ada yang mendahului kita, beserta keluarga kita. Insya Allah nanti kita di akhirat menjadi taksir. Kumpul-kumpulnya ini, di kumpul-kumpul kebaikan ini semoga menjadi ciri, menjadi taksir kita nanti di surga yang dikumpulkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa besi itu kuat, Pak. Tapi sekuat-kuatnya besi akan mudah dicairkan oleh api. Kita tahu sepanas-panasnya api itu panas, api itu kuat, akan tetapi sepanas-panasnya api akan mudah dikalahkan oleh air. Kita tahu air itu kuat, air itu dahsyat, akan tetapi air tersebut pun bisa dihalang oleh gunung. Kita tahu gunung itu kuat, gunung itu besar, tetapi gunung pun masih bisa dikalahkan oleh angin. Kita tahu semuanya kuat, gunung kuat, angin kuat, akan tetapi gunung pun bisa manusia kalahkan. Berarti manusialah yang paling kuat. Akan tetapi sekuat-kuatnya manusia, kadang kita ini kalah oleh hawa nafsu kita. Ya, kita tahu nafsu itu kuat, Pak. Akan tetapi nafsu tersebut pun akan mudah dikendalikan, akan mudah dikalahkan oleh iman kita yang kuat. Oleh karena itu, izinkan Al-Fakir malam ini untuk memberikan kultum, hari kultum ke Ceperang Cianjur, kuliah kumaha antum katanya. Sanes kuliah 7 menit, sanes kuliah 70 menit. Pokoknya mah kumaha antum we eta mah itu bade sabaraha waktosna. Dan tadi di pasian waktos sampai 10 menit ya, alhamdulillah. Ya terus 4 menit ya, tinggal dulu barang tinggal 6 menit. Alhamdulillah, pentingnya menguatkan iman, ya judulnya insya Allah bagi anak-anak, adik-adik yang mencatat di sekolah. Kultumnya apa pas tarawih, sebelum tarawih nanti adalah pentingnya meningkatkan keimanan kita. Setiap tarawih lazimnya di Indonesia itu pasti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu doanya umum atau doanya pribadi masing-masing. Kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna bil imanil kamilin. Di situ kita, ya Allah, sempurnakan iman saya, kuatkan iman saya. Di dalam bulan Ramadan yang suci ini kita tidak minta jabatan, Pak. Kita tidak minta harta, tetapi kita minta sama Allah, Allahumma ja'alna bil imanil kamilin. Ya Allah, saya minta iman saya yang kuat. Ya Allah, saya minta iman saya yang sempurna. Hadirin, untuk itu timbul pertanyaan, apa itu iman? Ya, di dalam kitab yang Al-Fakir baca, di dalam kitab Nuhtul Iqtiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad daripada karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan bahwa iman itu adalah qaulun. Yang pertama, qaulun bil lisan. Yang kedua, aqdun bil janan. Yang ketiga, amalun bil arkan. Cek orang Bogor tema kieu nuka hiji, iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini sungguh-sungguh dengan hati, dan direalisasikan dengan perbuatan. Ketika iman kita sudah kuat yang 3 tadi, maka
Ketika iman kita sudah matri yang tadi, tiga yang tadi, maka kita akan mudah menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi puasa itu hadirin bukan sekuat-kuatnya badan, sekuat-kuat fisik kita, sebesar-besarnya otot, bukan. Allah gambarkan di situ. Kalau untuk beribadah puasa, gambarannya bukan ya ayuhan nas. Maklum kita semua tahu Allah memanggil dengan sapaan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ila akhir ayat lafdhan wa ma'nan bihaqiqatil muradi. Di situ Allah panggilnya wahai orang-orang yang beriman. Ya, karena apa? Tidak semua manusia itu bisa beribadah puasa. Tidak semua manusia balik, manusia perkasa, gagah, kuat, hartanya banyak, tetapi tidak semua mereka semua tidak bisa untuk menjalankan puasa. Akan tetapi ketika iman kita kuat, siapapun yang Allah berikan keimanan kita kuat, maka mereka sanggup semua untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, tidak banyak fenomena di Bogor, kurang lebih begitulah sekarang mah. Di bulan Ramadan mah kelihatan kira-kira jam 8, jam 10, jam 11 siang teh banyak warung misterius ya. Warung misterius itu ini nih hordengnya teh. Jadi kepalanya sama badannya nggak ada, cuma yang kelihatan kakinya saja misterius ya. Warung naon ya. Ternyata surveinya cek tukang warung, cek pernah mokel didinya. Surveinya itu yang mokel di tempat rumah makan begitu bukan anak kecil. Betul tidak? Bukan anak kecil, bukan. Tetapi anu biasa, anu gagah, bejana lapar, cenah salatri jam 10 teh. Gitu kan? Bukan berarti masalah kuat, berarti. Ukurannya bukan berarti masalah kuat apanya, kuat fisiknya, gede ototnya, bukan. Kadang-kala keimanan mah kalah sama anak kecil. Yang mokel-mokel di sana jarang lah. Kalau anak kecil mokel di rumah paling bebeja lah kayak ibu bapaknya. Itu buat mah, ini buat tuh langsung aman lah anak kecil mah. Itu jadi masalah kesana buat pengingat. Itu yang mokel-mokel di jalan fenomenanya usia-usia kita ke atas. Bahkan pun kan bisa kayak utos ya, tapi kalau di sekolah Taufik kan, Taufik Cimangu di sebelah kanan sebelum kalau dari Taufik itu ada sekolah Bintang Pelajar. Ya, di Bintang Pelajar ada warung nasi itu udah demo puluhan tahun itu supaya nutup muka ada ya. Kan keluarnya betul ya. Lu keluarnya bapak-bapak balik kos rentak. Udah balik kieu. Akhirnya jadi sumudonnya. Jadi sumudon bawaan nanti si bapak teh geus naon teh. Lamun misalkan dia belanja kanggo magrib, kalau dia belanja buat magrib enggak mungkin belanja jam 11 jam 10. Hiji eta kadua kalau belanja buat di rumah pasti bawakan ibu bari ngelak. Iya coba. Gimana cek kami tak mah kita oyang rumah ieu hate ada orang ge kan. Mun kudu ningalikeun ka imana mah bahagia geus nah. Masyaallah. Ya, jadi ukuran masalah puasa adalah bukan masalah besarnya badan. Nyemen mokel bahasa sekarang mokel anak-anak macam itu. Bahwa orang godin bahasana aduh masyaallah. Godin teh jauh ukurannya. Bapak ngalaman teh ka punggur godin. Jauh ti lemur, hanya kumaha kanyahoanku. Ibu bapak ulah cenah kanyahoan sumut bau. Ulah datang ka imah magrib mah masih puasa we. Mun kanyahoan genyur tadi tenggelam ibu bapak beuleuh. Itulah prinsip ibu bapak orang ka punggur. Coba anak-anak kokel, ibu bapak di kumaha. Ya, mau dicarikan cara ibu bapak orang halu tahu halu. Halu tuh tukang nutuan padi ya. Sampai tadi mah hampir potong ku halu tah. Di mun kabenakeun godin teh gitu. Kalau salat subuh bukan cai tiis, cai panas na termos dibanding lagi abi mah. Tapi dikebayangkeun ganteng teh melepuh gitu. Alhamdulillah. Saking doa orang tua bener sampai sekarang sieun. Wasilahnya apa? Sampai sekarang saya sieun untuk tidak melaksanakan sholat subuh asa aya we ibu bapak dihageunkeun gitu. Terus lamun mau kere ya, lamun misalkan mau apa namanya nyemen teh mikir 100 kali karena asa aya we bapak saya mau hal dihageunkeun gitu dikain teh gitu. Mungkin efeknya seperti itu. Apakah budak kaya bisa digitukan? Beda zaman. Lantas
Pertanyaan selanjutnya, punten ya bahasanya rada-rada tapi asli di Cianjur, jadi gawe di orang Bogor bahasanya jadi karena dia lah. Masih lain ngomong gitu kan orang di ngajaknya gitu. Jadi pelajaran pertanyaannya gitu. Tadi kan pentingnya menguatkan iman. Akhirnya pertanyaan anak, kumaha carana? Bagaimana caranya supaya iman kita kuat? Bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari semua yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah diterangkan ada 3 untuk menguatkan iman kita. Yang pertama yaitu dengan membaca dan menghayati Al-Quran. Yang kedua yaitu dengan menghayati ciptaan Allah. Begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dengan memperbanyak amal soleh. Nu kahiji tadi naon? Dengan membaca dan menghayati Al-Quran. Ayo belajar mumpung di bulan Al-Quran. Bagi yang tidak biasa baca Al-Quran one day one juz, ya kita usahakan di Ramadan mah tidak usah banyak Pak, 1 hari baca 10 juz misalkan. Isu kanan kita 1 tahun setengah. Bukan begitu, yang bagus mah gitu ya, yang bagus mah walaupun hari ini 1 lembar tetapi continue istiqomah baca lagi di jam sekian itu. Karena apa namanya? Istiqomah itu bialfi karo mah, jadi istiqomah itu 1000 kebaikan gitu. Daripada ayeuna maca sehari ayeuna 10 juz, isukana teu maca sampai 10 tahun naon kan. Mending ayeuna 1 halaman, besok 1 halaman di jam yang sama. Kurang lebih kita istiqomahkan, kita khususkan adakan waktu dengan Al-Qur'an, adakan waktu dengan bercakap dengan Al-Qur'an. Yang kedua dengan menghayati ciptaan Allah. Begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang dimuliakan di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, masih menghirup nafas. Wallahu a'lam, kita nggak tahu 1 menit ke depan, 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, apakah kita mesti diberikan amanah nyawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Kata ulama, siapapun sepakat, amal soleh mah nggak usah banyak. Walaupun hanya dengan menyingkirkan batu kerikil di tengah jalan pun itu sudah cukup untuk menutup kita dan keluarga kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya sekedar misalkan kayak kerikil gitu kan. Duh, daripada kageleng motor batur dan hati teh begitu. Pan dina hadis Nawawi nu kahiji pan nu dipandang naon? Niatna. Kan hadis tadi tentang niat kita mah amalu bina dana hati gitu dengan kerikil kan. Aduh, sieun kageleng ku motor batur diambil, udah kita amankan, lain diambil di babetkeun ka hareup, sama sih masih ada salahnya. Diambil kita amankan, terus ada paku lagi sieun kageleng ku mobil. Nah, itu pun amal sekecil itu pun mampu menyelamatkan kita, asal ikhlas mampu menyelamatkan kita dan keluarga kita akan ditutup neraka untuk kita dan keluarga. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga ada maklum untuk Al-Fakir karena kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kebodohan hanya milik Al-Fakir semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.